Apakah Anda tahu bahwa penelitian menunjukkan bahwa 70% orang yang memperoleh uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat akhirnya kehilangan semuanya dalam waktu kurang dari 5 tahun? Mungkin terdengar tidak masuk akal, tetapi ini mengungkapkan sebuah kebenaran yang kuat. Ini bukan tentang uang yang Anda miliki, melainkan tentang bagaimana Anda menarik dan mengelolanya. Dalam video ini, Anda akan menemukan rahasia menakutkan yang dapat mengubah siapa saja menjadi magnet kekayaan yang begitu kuat hingga terasa seperti sihir, dan yang paling penting ada di akhir. Tetaplah bersama saya hingga saat itu, karena kehidupan finansial Anda bisa berubah selamanya. Berapa kali Anda sudah bermimpi untuk memiliki kebebasan finansial, tetapi takut karena tidak tahu apa yang harus dilakukan? Mungkin Anda berpikir, ini hanya untuk orang-orang yang beruntung atau kaya. Tapi itu tidak benar. Dalam video ini, Anda akan memahami mengapa uang, kebahagiaan, dan kesehatan adalah bagian dari proses mental yang sama, dan bagaimana Anda bisa memprogram ulang pikiran Anda untuk menarik semuanya itu, tidak peduli di mana Anda berada saat ini. Segala sesuatu yang ada di sekitar Anda diciptakan 2 kali. Pertama dalam pikiran, kemudian dalam dunia fisik. Ini adalah fakta yang banyak orang tidak sadari, tetapi ini menjelaskan mengapa beberapa orang tampaknya menarik kekayaan, peluang, dan kesuksesan seperti magnet, sementara yang lainnya terus berjuang melawan keadaan. Pikirkan sejenak tentang mobil impian Anda. Mungkin saat ini Anda tidak memiliki uang untuk membelinya, tetapi itu tidak masalah. Tutup mata Anda dan bayangkan setiap detailnya. Warna cat yang berkilau di bawah sinar matahari, aroma interior yang baru, suara mesin saat Anda menyalakannya. Bisakah Anda merasakannya? Inilah kuncinya. Imajinasi adalah titik awal dari segala penciptaan. Ketika Anda mempertahankan visi yang jelas dan konsisten tentang apa yang Anda inginkan, Anda sedang membentuk sejenis energi kreatif otentik yang mulai menarik segala hal yang diperlukan untuk mewujudkan keinginan itu menjadi kenyataan. Itu bukan sihir atau keberuntungan, itu adalah sebuah proses. Ini seperti menanam sebuah benih dan merawatnya setiap hari. Anda tidak melihat pertumbuhannya secara langsung, tetapi Anda tahu itu sedang terjadi di bawah tanah. Dan ini bukan hanya teori. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya alami sendiri. Seorang teman dekat saya, yang saat itu sedang dalam keadaan kesulitan finansial, memutuskan untuk membuka bisnis internasional. Dia tidak memiliki sumber daya atau pengalaman, tetapi dia memiliki sesuatu yang jarang dimiliki orang lain, sebuah visi yang begitu jelas hingga hampir bisa dirasakan. Dia membayangkan setiap detail bisnisnya, mulai dari desain situs web hingga senyuman pelanggan yang puas. Setiap hari, dia menghabiskan beberapa menit untuk membayangkan impian itu, merasakan bagaimana rasanya berada dalam posisi sukses itu. Perlahan, hal-hal luar biasa mulai terjadi. Dia bertemu orang-orang yang membantunya, mendapatkan ide-ide yang membuka pintu, dan dalam waktu kurang dari 2 tahun, bisnisnya beroperasi di lebih dari 15 negara. Semua itu dimulai dari pikirannya. Sekarang, pikirkan tentang diri Anda. Apakah Anda pernah memiliki ide cemerlang yang, entah mengapa, tidak diteruskan? Mungkin Anda merasa bahwa itu bukan waktu yang tepat atau Anda tidak memiliki sumber daya yang diperlukan. Kenyataannya adalah bahwa Anda tidak perlu semua jawaban sekarang. Apa yang Anda butuhkan adalah gambar yang jelas, begitu hidup dan rinci hingga terasa nyata. Karena ketika pikiran Anda percaya, alam semesta akan merespons. Apapun yang bisa dibayangkan dan diyakini oleh pikiran manusia, bisa dicapainya, kata Napoleon Hill, dan ini adalah salah satu hukum yang paling kuat yang bisa Anda terapkan dalam hidup Anda. Dan inilah bagian yang paling menarik. Ketika Anda berkomitmen untuk membayangkan tujuan Anda tidak hanya menciptakan sebuah gambar mental, Anda juga mulai menyelaraskan tindakan, emosi, dan keputusan Anda dengan tujuan tersebut. Ini seperti memprogram GPS. Jalan mungkin memiliki tikungan, belokan, tetapi tujuannya sudah ditentukan. Dan semakin sering Anda memvisualisasikan, semakin jelas gambarnya. Ini juga berarti Anda akan mulai menyadari peluang-peluang yang sebelumnya tak terlihat. Ilmu pengetahuan menyebut ini sebagai sistem aktivasi retikular, bagian dari otak yang menyaring informasi di sekitar Anda untuk fokus pada apa yang relevan. Ketika Anda fokus pada tujuan Anda, otak Anda secara harfiah bekerja untuk menemukan cara untuk mencapainya. Bayangkan sekarang bagaimana rasanya jika Anda menerapkan prinsip ini dalam hidup Anda. Mungkin Anda ingin membuka bisnis, mendapatkan pekerjaan impian, atau bepergian keliling dunia. Pilih salah satu tujuan ini dan luangkan waktu untuk membayangkan, secara detail, bagaimana rasanya mencapainya. Bayangkan warna, suara, sensasi. Rasakan kegembiraan saat mewujudkannya. Tidak cukup hanya berpikir secara samar-samar, Anda harus lebih spesifik.
Misalnya, jika Anda bermimpi memiliki rumah sendiri, bayangkan warna dindingnya, bau kopi di dapur, suara langkah di lantai kayu. Semakin hidup gambaran itu, semakin kuat efeknya. Sebagian besar orang tidak melakukan ini karena mereka menganggap hal itu terlalu sederhana untuk berhasil. Tetapi kesederhanaan itulah yang membuat praktik ini begitu kuat. Inilah saatnya perubahan dimulai. Anda sedang mengajarkan pikiran Anda untuk percaya bahwa itu sudah menjadi milik Anda, dan ini menciptakan efek berantai di seluruh aspek kehidupan Anda. Jika Anda bisa melihatnya dalam pikiran Anda bisa memegangnya di tangan Anda. Inilah yang perlu Anda ingat, ini bukan tentang apa yang Anda miliki sekarang, tetapi tentang apa yang bisa Anda visualisasikan dan percayai. Sekarang saya bertanya kepada Anda, apa yang bisa Anda visualisasikan saat ini? Detail apa yang bisa Anda hadirkan untuk menciptakan gambaran yang jelas itu? Tulis di komentar bagaimana tujuan itu akan terlihat bagi Anda. Deskripsikan secara rinci dan berkomitmen untuk meluangkan waktu setidaknya 5 menit setiap hari untuk memvisualisasikannya. Anda akan terkejut dengan apa yang bisa terjadi ketika Anda mengimplementasikan praktik ini. Kita hidup di dunia yang terus-menerus membombardir kita dengan negativitas. Anda menyalakan TV, dan berita utama berbicara tentang krisis, bencana, dan masalah. Anda membuka media sosial, dan di sana ada perbandingan yang membuat Anda merasa tidak pernah cukup. Lebih buruk lagi, terkadang kata-kata yang meruntuhkan semangat datang dari orang-orang terdekat, teman-teman, rekan kerja, atau bahkan keluarga. Dan tahukah Anda apa dampaknya? Pengaruh-pengaruh ini menguras energi Anda, melemahkan rasa percaya diri Anda, dan yang lebih buruk lagi, bisa membuat Anda menyerah pada impian Anda bahkan sebelum memulai. Tapi inilah rahasia yang bisa mengubah segalanya. Anda memiliki kekuatan untuk memilih apa yang masuk ke dalam pikiran Anda. Pikiran Anda seperti menara kontrol, memutuskan pikiran mana yang mendarat dan mana yang harus ditolak. Ini berarti Anda tidak perlu menerima semua negativitas yang datang kepada Anda. Anggap ini sebagai filter mental. Ketika seseorang mengatakan bahwa sesuatu itu tidak mungkin, bahwa Anda tidak mampu, atau bahwa dunia sedang dalam krisis, Anda memiliki hak dan kekuatan untuk menolak ide-ide ini. Tidak mudah pada awalnya, tetapi ini adalah keterampilan yang bisa dikembangkan, dan hasilnya akan sangat mengubah hidup. Izinkan saya berbagi sesuatu yang saya saksikan secara langsung. Seorang klien yang bekerja dengan saya ingin membuka bisnisnya sendiri, tetapi segala sesuatu di sekitarnya tampak berkonspirasi melawan dia. Orang-orang mengatakan bahwa dia gila, bahwa itu adalah risiko yang terlalu besar, bahwa dia harus puas dengan keamanan pekerjaan tetap. Dia mulai percaya pada suara-suara itu, dan itu hampir membuatnya terhenti. Tetapi, setelah berbicara dengannya, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sederhana. Selama 30 hari, dia menjauhkan diri dari segala pengaruh negatif. Dia berhenti menonton berita, mengurangi waktu di media sosial, dan yang paling sulit, menjauh dari percakapan dengan orang-orang yang tidak mendukung impian-impian mereka. Sebagai gantinya, dia mulai memberi makan pikirannya dengan konten-konten yang menginspirasi, buku-buku, video, cerita-cerita sukses. Hasilnya sangat mengejutkan. Tanpa beban opini orang lain, dia menemukan kejelasan dan rasa percaya diri untuk melangkah pertama kali, dan sekarang dia adalah pemilik perusahaan yang mempekerjakan puluhan orang. Ini membuat saya bertanya, berapa banyak peluang yang Anda lewatkan karena membiarkan negativitas menguasai? Berapa kali Anda menyerah hanya karena seseorang mengatakan itu tidak mungkin? Bagaimana jika, selama seminggu, Anda menantang diri sendiri untuk memblokir segala sesuatu yang bertentangan dengan tujuan Anda? Cobalah ini, selama 7 hari, matikan berita, hindari perdebatan yang tidak perlu, dan pilih dengan hati-hati apa yang Anda baca, tonton, dan dengar. Sebagai gantinya, luangkan waktu untuk membayangkan apa yang ingin Anda capai, seolah itu sudah nyata. Bayangkan bagaimana rasanya hidup dengan impian Anda, merasakan kebahagiaan dan pencapaian yang ia bawa. Eksperimen kecil ini mungkin terlihat tidak signifikan, tetapi sains mengonfirmasi dampak yang dapat ditimbulkannya. Psikolog Dr. Daniel Amen, seorang ahli kesehatan otak, menjelaskan bahwa otak kita dibentuk oleh informasi yang kita konsumsi. Ketika kita dikelilingi oleh negativitas, sistem limbik, bagian otak yang bertanggung jawab atas emosi, merespons dengan meningkatkan stres dan kecemasan. Namun, ketika kita terpapar pada pemikiran positif dan menginspirasi, otak melepaskan dopamin, yang membantu kita merasa lebih termotivasi dan percaya diri. Dan itu belum berakhir. Praktik menolak pengaruh negatif dan fokus pada apa yang menginspirasi Anda juga mengubah persepsi Anda. Anda mulai melihat kemungkinan di mana sebelumnya hanya ada hambatan.
Itu seperti mengganti lensa dengan cara Anda melihat dunia. Apa yang Anda pertahankan di dalam pikiran Anda, itulah yang Anda tarik. Ini berarti bahwa dengan melindungi diri dari negativitas, Anda memberi ruang bagi pikiran Anda untuk fokus pada apa yang benar-benar penting dan mulai menarik kondisi yang diperlukan untuk mencapai tujuan Anda. Sekarang, pikirkan tentang hidup Anda sendiri. Apa yang bisa Anda hilangkan hari ini untuk melindungi pikiran Anda? Apakah ada sumber negativitas yang menyedot energi Anda dan menghalangi Anda untuk maju? Bisa jadi kebiasaan, rutinitas, atau bahkan lingkaran sosial. Pilih satu titik dan mulai. Tidak perlu menjadi radikal. Cukup mulai membangun filter mental ini yang, seiring waktu, akan menjadi pertahanan terkuat Anda. Dan saya ingin tahu dari Anda, langkah pertama apa yang akan Anda ambil untuk melindungi diri dari pengaruh negatif ini? Komentari di sini dan bagikan pengalaman Anda. Rasa syukur adalah salah satu alat yang paling diremehkan dan, pada saat yang sama, salah satu yang paling kuat yang dapat Anda gunakan untuk mengubah hidup Anda. Ini bukan hanya tentang mengatakan, terima kasih, ketika sesuatu berhasil, tetapi tentang memupuk keadaan apresiasi yang konstan, bahkan sebelum melihat hasilnya. Itulah yang benar-benar menggerakkan roda-roda alam semesta untuk mendukung Anda. Rasa syukur adalah frekuensi paling murni dari penyelarasan antara Anda dan apa yang Anda inginkan. Itu seperti sinyal yang Anda kirimkan ke alam semesta, mengatakan, saya siap untuk lebih dari itu. Penelitian ilmiah mendukung ide ini dengan sangat mengesankan. Sebuah studi dari Universitas California menunjukkan bahwa orang-orang yang menjaga jurnal rasa syukur, di mana mereka mencatat hal-hal yang mereka syukuri setiap hari, memiliki tingkat stres yang jauh lebih rendah dan 25% lebih bahagia. Sekarang bayangkan ini diterapkan pada tujuan dan impian Anda. Tidak hanya bersyukur untuk apa yang sudah Anda miliki, tetapi juga untuk apa yang sedang dalam perjalanan menuju Anda, seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Disinilah keajaiban terjadi. Saya ingat pengalaman yang saya alami bertahun-tahun yang lalu, ketika saya mulai mempraktikkan rasa syukur secara sengaja. Saya sedang melalui masa yang sulit, penuh ketidakpastian, dan rasanya segala sesuatu di luar kendali saya. Ketika itu, saya memutuskan untuk mulai setiap hari mengucapkan terima kasih untuk hal-hal sederhana, seperti kesehatan yang saya miliki, peluang yang saya yakini akan datang meskipun saya belum melihatnya, dan orang-orang di sekitar saya. Salah satu hal yang paling kuat yang saya syukuri adalah kesuksesan yang belum saya capai. Dan, yang mengejutkan saya mulai melihat perubahan halus namun signifikan. Sebuah panggilan tak terduga membuka kesempatan pekerjaan baru. Sebuah kontak yang hilang bertahun-tahun yang lalu kembali dengan sebuah ide yang berubah menjadi proyek yang menguntungkan. Dan semua itu dimulai dengan praktik syukur harian ini. Apa yang membuat syukur begitu kuat adalah bahwa ia mengubah keadaan emosional Anda secara instan. Pikirkan tentang ini. Ketika Anda merasa bersyukur, tidak ada ruang untuk ketakutan, keraguan, atau kekurangan. Fokus Anda beralih dari apa yang hilang ke apa yang sudah Anda miliki atau apa yang akan Anda capai. Seolah-olah Anda mengalihkan saluran dari pesimisme ke kelimpahan. Dan yang lebih menarik adalah semakin banyak Anda merasa bersyukur, semakin banyak hal yang muncul untuk Anda syukuri. Syukur dalam tindakan adalah manifestasi dari iman. Ketika Anda bertindak seolah-olah apa yang Anda inginkan sudah milik Anda menunjukkan kepercayaan pada prosesnya. Misalnya, bayangkan Anda ingin meningkatkan kesehatan Anda. Mulailah bersyukur sekarang, seolah-olah Anda sudah merasakan energi yang diperbarui ini, seolah tubuh Anda sudah penuh dengan vitalitas. Lakukan ini tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perasaan. Visualisasikan diri Anda hidup dalam kenyataan itu. Hal yang sama berlaku untuk uang, hubungan, atau bidang kehidupan lainnya. Ini bukan hanya tentang mengulang kata-kata, tetapi menciptakan koneksi emosional dengan apa yang ingin Anda tarik. Praktik ini juga dapat diterapkan dalam situasi yang menantang. Ketika segala sesuatunya tampaknya tidak berjalan dengan baik, disinilah syukur menjadi lebih penting. Bersyukurlah untuk pelajaran yang datang dengan menyamar sebagai kesulitan. Ini tidak hanya memperkuat ketahanan Anda, tetapi juga mengubah cara Anda memandang tantangan. Setiap hambatan menjadi kesempatan untuk tumbuh dan semakin dekat dengan tujuan Anda. Dan yang paling menakjubkan adalah bahwa syukur itu menular. Ketika Anda menunjukkan rasa syukur, orang-orang di sekitar Anda mulai merasakannya juga. Energi Anda berubah, kata-kata Anda berubah, dan ini menciptakan siklus positif yang menguntungkan semua orang di sekitar Anda. Saya teringat sebuah kisah inspiratif tentang seorang pengusaha yang mempraktikkan rasa syukur dengan timnya setiap hari. Sebelum setiap pertemuan, dia mulai dengan mengucapkan terima kasih atas sesuatu yang terkait dengan bisnis. Ini tidak hanya memotivasi tim,
tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan harmonis. Hasilnya, bisnisnya berkembang pesat dalam waktu singkat. Sekarang, saya ingin Anda mencoba sesuatu. Tutup mata Anda dan pikirkan 3 hal yang bisa Anda syukuri hari ini. Bisa jadi sesuatu yang sederhana, seperti sarapan yang Anda makan, atau sesuatu yang besar, seperti pencapaian terbaru. Kemudian, pikirkan sesuatu yang ingin Anda capai dan bersyukurlah seolah-olah itu sudah terjadi. Rasakan emosi memiliki itu dalam hidup Anda. Lakukan ini setiap hari dan lihat bagaimana perspektif dan hasil Anda mulai berubah. Saya ingin tahu dari Anda, untuk apa Anda bersyukur hari ini? Berikut adalah teks yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan menerapkan semua instruksi yang diminta. Apa tujuan yang akan mulai Anda syukuri sekarang seolah-olah itu sudah milik Anda? Visualisasi lebih dari sekadar membayangkan. Ini adalah proses yang kuat yang menghubungkan apa yang Anda inginkan dengan emosi yang membuat Anda percaya itu sudah nyata. Kebanyakan orang tidak memahami betapa pentingnya hal ini untuk mengubah impian menjadi kenyataan. Tidak cukup hanya berpikir, saya ingin ini. Anda perlu melihatnya, merasakannya, dan mengalami setiap detail secara mental seolah-olah Anda sudah hidup dalam hal itu. Ini adalah kunci untuk mengubah pikiran menjadi hal-hal. Jika Anda bisa melihatnya dalam pikiran Anda bisa memegangnya di tangan Anda. Ini lebih dari sekadar kata-kata bijak. Ini adalah hukum kehidupan yang dia lihat bekerja berkali-kali. Bayangkan Anda ingin berkeliling dunia. Tidak cukup hanya mengatakan, akan menyenangkan mengunjungi negara-negara lain. Anda harus menutup mata dan membawa diri Anda ke tempat-tempat itu. Bayangkan tekstur pasir pantai tropis, aroma rempah-rempah di pasar eksotis, suara bahasa asing yang sedang Anda pelajari. Rasakan kegembiraan ketika Anda menginjakkan kaki di tanah yang tidak dikenal, menjelajahi budaya dan pemandangan yang sebelumnya hanya ada di foto. Ini tidak hanya membuat keinginan lebih nyata bagi pikiran Anda, tetapi juga mengaktifkan bagian dari otak Anda yang disebut sistem aktivasi retikuler, yang mulai mencari peluang untuk mengubah visi ini menjadi kenyataan. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat mengesankan saya. Saya bertemu seorang wanita yang bermimpi untuk tinggal di luar negeri, tetapi tidak memiliki sumber daya keuangan, hubungan, atau rencana yang jelas. Setiap malam, sebelum tidur, dia membayangkan kehidupan yang dia inginkan, apartemen tempat dia akan tinggal, jalan-jalan yang akan dia lalui, bahkan percakapan yang akan dia lakukan dengan tetangganya. Dia melakukannya dengan begitu banyak detail hingga dia bahkan bisa mencium bau bunga di taman gedung tempat dia membayangkan tinggal. Suatu hari, saat mencari dengan rasa ingin tahu, dia menemukan kesempatan beasiswa yang tampaknya dibuat khusus untuknya. Beberapa bulan kemudian, dia tinggal persis seperti kehidupan yang dia bayangkan, dengan semua detailnya. Ini bukan kebetulan. Ketika Anda menghabiskan waktu untuk memvisualisasikan impian Anda dengan jelas dan emosi, Anda menyelaraskan energi Anda dengan apa yang ingin Anda tarik. Dan latihan ini tidak terbatas hanya pada impian besar. Anda bisa memulai dengan hal-hal kecil. Mungkin Anda ingin berganti pekerjaan atau memulai bisnis kecil. Bayangkan diri Anda sudah berada di sana, duduk di kantor baru Anda, berinteraksi dengan kolega atau klien, merasakan kebanggaan dan kepuasan karena berada di tempat yang selalu Anda inginkan. Emosi-emosi ini menciptakan medan magnet yang menarik tepat apa yang Anda inginkan. Penting juga untuk dicatat bahwa visualisasi bukan hanya tentang apa yang Anda lihat, tetapi tentang apa yang Anda rasakan. Tidak cukup hanya menggambar-gambar dalam pikiran Anda harus terjun ke dalamnya. Perasaan adalah kuncinya. Ketika Anda merasa bersemangat dengan apa yang Anda visualisasikan, Anda memperkuat pesan kepada alam semesta bahwa itu nyata bagi Anda. Ini seperti Anda mengatakan, saya sudah memilikinya. Saya siap untuk menerimanya. Terkadang, orang bertanya, bagaimana jika apa yang saya visualisasikan tampak mustahil saat ini? Keraguan itu alami, tetapi itu tidak boleh menjadi hambatan. Pikirkan tentang Elon Musk, yang membayangkan mobil listrik akan mendominasi jalan-jalan ketika tidak ada yang percaya itu mungkin. Dia tidak hanya membayangkannya, tetapi merasakan kegembiraan ketika dia melihat visinya menjadi kenyataan. Hari ini, perusahaannya memimpin revolusi di pasar otomotif. Dia sendiri mengatakan dalam sebuah wawancara, Anda harus memvisualisasikan masa depan yang lebih baik, bekerja untuk itu, dan yang paling penting, percaya bahwa itu mungkin. Tentu saja, tidak semuanya akan mudah. Tentu saja, akan ada saat-saat ketika dunia di sekitar Anda tampak bertentangan dengan visi yang Anda miliki. Berita negatif, komentar yang tidak memotivasi, atau bahkan kemunduran bisa muncul. Pada saat-saat seperti ini, penting untuk mengingat bahwa visi Anda lebih kuat daripada segala hambatan.
Visualisasi adalah latihan sehari-hari, cara untuk terhubung kembali dengan apa yang benar-benar penting, meskipun keadaan mencoba mengalihkan perhatian Anda. Saya mengundang Anda untuk melakukan latihan sekarang. Pikirkan sesuatu yang Anda inginkan dengan dalam. Tutup mata Anda dan bayangkan bagaimana rasanya memiliki itu sekarang. Jangan hanya melihatnya, tetapi rasakan. Apa perasaan Anda ketika mencapai tujuan itu? Emosi apa yang muncul? Biarkan perasaan-perasaan itu menguasai Anda. Lakukan ini selama beberapa menit setiap hari. Mungkin terlihat sederhana, tetapi ini sangat kuat. Sekarang saya ingin tahu, apa yang berhasil Anda visualisasikan? Apa impian atau tujuan yang akan mulai Anda jalani secara mental, bahkan sebelum itu terwujud dalam kenyataan? Bagikan di kolom komentar. Percayalah, ini bisa menginspirasi orang lain untuk juga memvisualisasikan dan mempercayai impian mereka sendiri. Lagi pula, apa yang bisa Anda lihat dalam pikiran Anda, bisa Anda bawa ke dalam hidup Anda. Poin yang paling penting adalah bahwa pikiran Anda adalah alat paling kuat yang ada. Memvisualisasikan dengan jelas, merasakan dengan emosi, dan percaya dengan keyakinan adalah langkah-langkah sederhana, tetapi mampu mengubah realitas Anda sepenuhnya. Dan bagian terbaiknya, Anda bisa mulai sekarang. Anda tidak perlu menunggu kondisi yang ideal atau sumber daya eksternal. Semuanya dimulai dari dalam diri Anda, dalam cara Anda melihat dan merasakan impian Anda. Dan jika Anda ingin terus naik ke tangga evolusi dan menjadi 1% lebih baik setiap hari, video berikut yang muncul di layar Anda sekarang adalah langkah berikutnya dalam perjalanan ini. Ini akan memperluas kebijaksanaan Anda lebih jauh dan memberikan Anda alat praktis untuk terus membangun masa depan yang pantas Anda dapatkan. Terima kasih telah berada di sini bersama saya hari ini. Saya menantikan untuk bertemu dengan Anda di video berikutnya untuk mengambil langkah ini bersama-sama. Sampai jumpa di sana.